hentikan mobilnya. Nak, kamu tidak apa-apa. Dasar pria bodoh, beraninya kau menyuruhku berhenti? Tahukah kau seberapa berharganya barang yang baru saja kau rusak? Ini jalur sepeda. Kamu seharusnya tidak masuk ke sini sejak awal. Kamu hampir menabrak anak itu. Kamu berutang maaf padanya. Minta maaf? Padanya, orang seperti dia dan orang-orang sepertimu, kalian tidak berarti apa-apa. Hidup kalian tidak berharga. Barang itu tak ternilai harganya. 10 nyawa kalian pun tidak cukup untuk membayarnya. Kau gila, bagaimana bisa kau memberi harga pada sebuah nyawa? Kau merusak barang kakakku. Jika ini menghancurkan peluangnya untuk menikah dengan keluarga kaya, bisakah kau membayar yacht dan mobil sportku? Apa yang aku rusak? Aku bersedia membayarnya. Tapi, kau harus meminta maaf kepada anak yang hampir kau tabrak. Membayar? Orang sepertimu mampu membayar? Ini hadiah dari pacarku untuk putrinya. Tak ternilai. Bahkan jika kau bayar dengan nyawamu, itu tidak akan cukup. Yaozu, tangkap dia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau menghancurkan rencanaku dan kau pikir selesai begitu saja? Kenapa kotak ini terlihat begitu familiar? Ternyata, jika dia tidak menghentikanmu tadi, kau sudah memukul anak ini. Tidak hanya tidak tahu terima kasih, tapi kau juga memukulnya. Aku punya uang. Lihat. Kau, dan kau. Orang sepertimu semuanya murahan. Aku bisa membeli kalian semua. Kalian... Pergi, aku akan pukul kau dan anakmu, percaya atau tidak? Bahkan Tuhan sendiri tidak bisa menyelamatkanmu hari ini. Kita hidup di masyarakat yang berdasarkan hukum. Apa yang kau lakukan tidak beda dengan preman. Masyarakat berdasarkan hukum, aku punya banyak uang. Bahkan jika aku pukul kau sampai mati di sini, tidak ada yang berani bicara. Rapat Tuan Rong akan segera berakhir. Dia menyuruhku ke sini untuk memberitahumu terlebih dahulu. Dia akan segera tiba. Siapa dia? Kenapa dia terlihat familiar? Setelah aku bereskan orang kampung ini, aku akan menjemput Mingzu segera. Menjemput Nona Rong adalah prioritas. Yang lain bisa menunggu. Kau tahu apa yang baru saja dia lakukan? Dia menghancurkan hadiah yang disiapkan Jingsing untuk putrinya. Apa? Hei, itu adalah sesuatu yang Tuan Rong khusus cari untuk putrinya. Dia berusaha keras untuk mendapatkannya. Sebuah reagen ekstrak nanopaklitaxel reagen. Hanya ada satu di seluruh dunia. Itu tak ternilai. Mingzu, aku dapatkan regen ekstrak nanopaklitaxel. Satu-satunya di seluruh dunia untukmu. Kau suka? Ayah kau yang terbaik. Tidak mungkin hanya ada satu reagen seperti itu di seluruh dunia. Itu ada di tangan Rong Jingsing, CEO dari Rong Group. Bagaimana mungkin ada padamu? Apa kau tahu siapa kakakku? Dia tunangan Rong Jingsing, CEO dari Rong Pharmaceutical Group.
Kau lurus wak? Apa? Takut sekarang? Aku akan menikahi pria terkaya dan menjadi istri pria terkaya. Jika bukan karena kamu, aku bisa mengantarkan regen itu utuh kepada Putri Jingsing. Dia pasti akan setuju untuk pernikahan kita. Tapi karena kamu, semua ini hancur. Aku tidak pernah menyangka Lurushue akan menjadi orang yang sombong dan mendominasi dengan moral rendah. Aku sama sekali tidak akan setuju jika ayah menikahinya. Rebut pasar Samudra Biru, jamin dividen lebih dari 1 miliar untuk setiap orang. Kalau begitu sudah diputuskan. Itu saja untuk hari ini. Ayo pergi, proposal ini cukup bagus. Masih mencoba menelepon bantuan? Mimpi saja. Kenapa tidak tersambung? Kenapa mereka tidak menjawab? Mungkin sesuatu terjadi di perjalanan? Tidak, aku harus cepat menjemput Mingzu. Siapkan mobil. Ponselku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu pikir kamu siapa? Berani bicara omong kosong di depanku. Aku adalah putri Rong Jingsing. Rong Mingsu. Kamu bilang kamu Rong Mingzu? Kalau begitu aku Rong Jingsing. Dasar bodoh. Beraninya kamu berpura-pura menjadi pewaris keluarga Rong? Kamu pikir itu akan menakutiku? Dengar, Rong Mingzu adalah putri dari orang terkaya. Dia belajar di luar negeri bertahun-tahun. Pasti dia berpakaian sempurna dan memiliki sikap yang elegan. Dia sama sekali tidak seperti gadis desa sepertimu. Rosu, bagaimana kita harus menghadapinya? Bukankah kamu bilang kamu adalah Rong Mingzu? Aku akan video call Jingsing sekarang. Dia sendiri yang akan membongkarmu. Yaozu pergi. Ambil ponselku dari mobil. Ini. Jingsing. Apa kamu sudah menjemputnya? Belum. Aku sedang dalam perjalanan menjemput Mingzu. Seseorang menghancurkan hadiah yang kamu berikan padanya. Apa? Siapa yang berani menghancurkan hadiah yang aku siapkan untuk Mingzu? Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Jangan khawatir, Jingsing. Aku pasti akan membuatnya. Membayar untuk ini. Menyerahlah, Rong Jingsing. Tidak akan pernah menikahi wanita sepertimu. Apa katamu? Keluarga Rong tidak akan pernah menerima seseorang dengan hati yang begitu jahat dan karakter rendah sepertimu. Dasar wanita jahat, beraninya kamu mengutukku. Yaozu, ambil kaleng bensin itu dari mobilku. Aku akan meracuninya. Aku akan memastikan dia tidak bisa bicara atau ngomong sembarangan. Lepaskan aku. Lurosue, kamu akan menyesali ini. Roksua. Sepertinya ada air di dalam sini. Bodoh, kamu bahkan tidak bisa mengerjakan tugas sederhana? Kamu menggunakan tangan ini untuk menghentikan mobil tadi, ya?
Apa yang kamu coba lakukan? Karena tangan ini yang menyebabkan semua masalah, lebih baik aku lumpuhkan saja. Kamu berani mendorong adikku? Kenapa kamu diam saja? Pergi patahkan tangannya. Cukup, hentikan, berhenti. Kamu berani membelanya? Kamu meremehkanku? Ahmed sadap. Lu Rushu akan menjadi istri Tuan Rong cepat atau lambat. Aku tidak bisa menyinggung perasaannya sekarang. Sepertinya Tuan Lu lelah memukulnya. Kita bisa cari cara lain untuk menyiksanya. Nah, itu baru bicara. Ya Ozu, pergi ke sana dan buka bajunya. Oke. Beraninya kamu. Aku tidak hanya berani, tapi aku juga akan merekamnya. Aku akan biarkan semua orang melihat foto telanjangmu. Hahaha. Itu kalung mendiang istri Tuan Rong. Kenapa kamu memilikinya? Apa yang kamu bicarakan? Itu adalah kalung dari mendiang istri Tuan Rong. Tapi setelah dia meninggal, kalung itu diberikan kepada Nona Mingzu. Mungkinkah dia benar-benar Rong Mingzu? Lihat baik-baik. Bukan dia. Saat saya bergabung dengan perusahaan, Nona Mingzu sudah pergi ke luar negeri. Saya belum pernah bertemu Nona Mingzu. Tapi semua orang di perusahaan tahu Nona Mingzu adalah kesayangan Tuan Rong. Mana mungkin dia bisa menjadi gadis yang kelihatan lusuh seperti ini? Saya jamin ini pasti bukan Nona Mingzu. Kembalikan. Jangan bergerak. Berani-beraninya kamu menggigitku. Kembalikan padaku. Aku tidak menyangka kamu begitu terikat pada kalung murahan. Karena kamu merusak barangku, maka aku akan menghancurkan kalungmu juga. Tidak. Ini satu-satunya yang ibuku tinggalkan untukku. Aku mohon, kembalikan padaku. Kembalikan? Tentu. Tapi kamu harus berlutut dan sujud padaku 3 kali. Lalu berbaring di tanah. Dan biarkan aku melangkahi kamu. Lalu aku akan mengembalikannya. Kamu tidak perlu melakukannya, tapi kalung ini... Tidak, aku akan melakukannya. Asalkan aku melakukannya, kamu akan mengembalikannya, kan? Tentu saja. Aku tidak pernah berbohong. Aku harap kamu menepati janjimu. Aku harap kau serius.
Bisa ku kembalikan sekarang? Kau mau kembali? Mimpi saja. Tidak. Tidak. Mingzu, apa yang terjadi padamu? Tolong jangan biarkan apapun terjadi padamu. Kau akan menyesal, Lu Rusuh. Masih bicara besar? Inilah yang terjadi saat kau melawanku. Buat yang tahu pada mobil Rose, kenapa di sini? Itu mobil Rose kan? Kenapa ada di sini? Ayo kita periksa. Pak, GPS bilang macetnya masih 15 menit lagi. 15 menit, aku bisa jalan kaki ke sana dalam waktu itu. Buka pintu. Baik. Merasa dipermalukan ya? Tahu nggak? Di mataku, kamu tidak lebih dari seekor semut. Aku bisa dengan mudah menginjakmu. Kamu akan membayar untuk apa yang telah kamu lakukan. Kamu masih sombong sekarang, kamu hanya seorang kampungan rendahan. Sementara aku akan menikah dengan pria terkaya. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, kamu tidak bisa lepas dari cengkeramanku. Roksu. Hidungku, Roksu, kamu nggak apa-apa. Syukurlah wajahmu tidak terluka. Kalau tidak, pernikahanmu tidak akan sempurna. kamu wanita jahat. Kamu hampir melukai wajahku. Kamu hampir merusak pernikahan sempurnaku dengan Jingsing. Pernikahan? Kamu masih bermimpi tentang pernikahan? Selama Putri Rong Jingsing tidak setuju, tidak mungkin kamu bisa menikah dengannya. Kamu, jika kamu tidak menghancurkan reagen itu, bagaimana mungkin Putri Jingsing mungkin punya masalah denganku? Tahan dia. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Karena kamu menghancurkan reagen itu, aku akan menghancurkan wajahmu. Tidak, jangan. Jika kamu melakukan ini padaku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Kamu hanya orang nggak penting, dan ayahmu juga. Beraninya kamu bicara padaku dengan begitu kurang ajar. Kamu akan menyesali ini. Aku tidak pernah tahu rasa penyesalan. Apa yang kamu lakukan? Kamu sedang apa? Bukankah kamu harus menjemput Mingzu? Jingsing, kamu datang ke sini untuk menjemput Rukse, kan? Ada apa? Kalian sedang apa? Jingsing. Dia yang melakukannya. Dia merusak hadiah Mingzu. Pergi dari hadapan kami. Dengar, kamu merusak hadiah yang dibelikan iparku untuk putrinya. Kamu sekarang dalam masalah besar. Baiklah, lupakan ini untuk sekarang. Mingzu tidak menjawab teleponnya. Cari Mingzu sekarang. Hah? Oke, ayo pergi. Ayah? Ayah. Apa aku baru saja mendengar suara Mingzu? Jingsing, ada yang salah. Ini darurat dengan Mingzu. Kita harus mencarinya sekarang. Bye. Ayah. Halo? Ada yang terluka parah. Kamu harus cepat datang. Alamatnya di Gang Whisper, Jalan Jianghan. Kami di jalan samping sini. Jangan takut, Nona. Ibu saya sudah menelpon bantuan. Ambulans akan segera tiba. Telepon.
kamu sudah sadar. Ini. Sebentar saya pingsan, aku menyuruh seseorang memperbaiki teleponmu. Yosef harus menelepon keluargamu. Mereka pasti sangat khawatir. Terima kasih. Ayah, Mingzu, ayah, maaf saya terlambat. Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Cedera Nona Rong sangat parah. Tidak hanya lengannya patah, tetapi wajahnya juga tergores benda tajam. Saat pertama kali dibawa masuk, pemandangannya mengerikan. Dokter, bagaimana dengan wajah putri saya? Wajah Nona Rong saat ini terluka parah. Mungkin akan meninggalkan bekas luka, bahkan bisa menyebabkan kerusakan permanen. Jika saya tahu siapa yang menodai wajah putri saya, akankah buat mereka membayar? Akan kubuat mereka menderita nasib yang lebih buruk daripada cacat. Mingzu, katakan siapa yang melakukan ini. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. ayah, aku ingin membalas dendam sendiri. Oh, ayah, kenapa pacarmu tidak ikut? Katanya dia sedang menyiapkan hadiah untukmu. Teasifamnya, dia tidak datang. Mingzu. Ruchui, itu lembut, baik. Dan sopan santun. Aku ingin menikahinya. Maukah kau merestui kami? Lembut dan baik, sopan santun. Jika kau suka dia, aku tidak akan menghalangimu. Kau setuju dengan pernikahan kami? Ayah, bagaimana kalau kita mengadakan makan malam keluarga? Karena ini perkenalan resmi, harusnya agak megah. Baiklah, kita lakukan sesuai keinginanmu. Setelah kau sembuh, aku akan mengadakan makan malam keluarga yang megah. Aku akan mengumumkan kepada semua orang bahwa kau adalah putriku. Kau adalah satu-satunya pewaris dari Rong Group. Lu Ruxul, saat kau berada di puncak kebahagiaanmu, berpikir kau sudah mendapatkan semua yang kau inginkan, akan kurobek topeng bermuka dua, munafikmu, dan membuatmu jatuh kembali ke titik terendah. Mingzu, selama kamu di luar negeri, kamu masih pakai baju-baju lama ini. Sudah waktunya ganti. Aku sudah memesan beberapa pakaian khusus untukmu. Coba lihat apakah kamu suka. Terima kasih, ayah. Aku pasti akan siap sebelum makan malam keluarga. Karena kamu bilang akan mengurusnya sendiri, aku tidak akan terlalu ikut campur. Tapi kamu jangan sampai melepaskan mereka. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Apapun yang kamu butuhkan, katakan saja padaku. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Jangan khawatir, ayah. Aku akan memastikan mereka menyesal. Chen, kau sudah melihat Mingzu tumbuh besar. Dia baru saja kembali. Temani dia keluar. Jaga dia. Jangan biarkan orang-orang yang tidak tahu diri mengganggunya lagi. Baik, Pak. Aku akan menjaga Mingzu dengan baik. Nona Lu, selamat datang. Ku dengar Anda dan Tuan Rong akan segera menikah. Pantasan Anda seorang manajer. Anda cukup berpengetahuan luas. Sore ini aku akan pergi ke makan malam keluarga Jingsing. Bawakan aku pakaian termahal dan perhiasan yang kalian punya. Baik. Cepat bawa pakaian dan perhiasan termahal ke sini. Biarkan Nona Lu melihat dengan saksama. Apa ini semua? Barang murahan, mana cocok untuk istri orang terkaya? Barang termahal di toko kami semua ada di sini.
Ayah, aku tidak menyangka seleramu sebagus ini. Tuan Rong sangat menyayangi Nona Mingzu. Dia diam-diam menghabiskan banyak waktu mengawasi pesanan pakaian secara pribadi. Bahkan perhiasannya dirancang untuk serasi. Dalam sekejap mata, kini kamu sudah menjadi wanita dewasa. Nona Mingzu, aku harus menerima telepon. Bukankah ada satu lagi di sana? Yang itu sepertinya pesanan khusus. Aku tidak peduli untuk siapa. Kalau aku suka itu milikku. Hei, lepaskan gaun itu. Kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini toko mewah di bawah investasi Rong Group. Bagaimana mungkin gadis desa sepertimu mampu datang ke sini? Lu Roxu, aku bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu dan kau langsung masuk ke sasaranku. Aku anggota di sini. Kenapa aku tidak boleh datang? Kartu anggota ini hanya untuk kerabat dekat Jingxing. Bagaimana mungkin kamu punya satu? Oh, aku paham. Kamu pakai kartu palsu untuk menipu orang, kan? Pergi, periksa kartunya segera. Sudah kuperiksa, kartu ini adalah kartu anggota asli. Aku juga tahu bahwa pakaian custom ini dipesan langsung oleh Pak Rong dari Mia. Apa custom made oleh Jingxing? Mia adalah desainer top kelas dunia. Hanya miliarder kelas atas seperti Pak Rong yang mungkin mendapatkan gaun darinya. Bagaimana mungkin custom pribadi Jingxing dipakai oleh orang biasa sepertimu? Karena awalnya hadiah untukku. Kau bohong, kau gadis desa. Bagaimana mungkin Jingxing memberimu gaun? Nona Lu jelas memiliki dendam terhadap wanita ini. Jika aku ambil kesempatan ini untuk menjilatnya, aku tidak perlu khawatir soal pesanan besar di masa depan. Nona Lu adalah tunangan Pak Rong. Pakaian ini pasti dibuat custom oleh Pak Rong khusus untuk Nona Lu. Pasti kalian orang bodoh buta yang salah. Kau cerdas. Lepaskan gaun itu. Atau kau akan menyesal. Kau berani menamparku. Aku calon Nyonya Rong. Kalau begitu, biarkan aku bertaruh denganmu. Kau tidak akan lama lagi. Kau berani mengutukku, kalian semua berdiri saja. Apa kalian hanya berdiri di situ dan melihatku dipukul olehnya? Tangkap dia. Baik, ayo kita tangkap dia bersama. Kalian semua berhenti di situ. Pak Chen, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kamu pikirkan, yang kamu lakukan pada Nona Mingzu? Kamu gila ya? Siapa pria tua ini? Dia pengurus rumah tangga Tuan Rong. Dia yang mengurus semua kebutuhan sehari-hari Tuan Rong dan pengaturan tempat tinggal. Tapi otoritasnya sangat besar. Oh. Sekarang aku tahu siapa kamu. Sekarang sudah terlambat untuk itu. Dasar bodoh. Bukankah kamu hanya si manis kecil yang disembunyikan Pak Chen? Beraninya kamu pamer di depanku? Omong kosong apa yang kau katakan? Kamu hanya mengandalkan hak istimewa Pak Chen. Untuk lolos dari masalah kan? Itulah kenapa kamu punya kartu VIP itu. Dan berani mencuri dan memakai gaun yang Jingxing pesankan untukku. Dia pasti menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Tak percaya kamu bisa menerima pria tua seperti itu. Untuk naik jabatan, kamu akan lakukan apa saja. Beraninya kamu bicara kotor seperti itu tentang Nona Mingzu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kamu pikir kamu siapa? Pak Chen. Beraninya kamu menyuruh-nyuruhku? Pak Chen sudah bekerja untuk keluarga Rong selama puluhan tahun. Dia sudah seperti keluarga mereka. Beraninya kamu memperlakukannya seperti ini. Dia hanya pembantu rendahan yang bekerja untuk Jingxing. Begitu aku menikah dengan Jingxing dan menjadi Nyonya Rong, keluarga Rong akan menjadi milikku. Dia hanya orang tak berarti. Ayo, buka pakaiannya. Aku ingin lihat siapa yang berani coba. Aku ingin melihat siapa yang berani. Dengan kalian yang begitu banyak, kalian takut tidak bisa menjatuhkannya? Kau pikir ini sinetron? Di mana kau bersiul dan para pengawal datang berlarian? Tangkap dia!
Apa? Kau pikir aku mudah takut? Siapa yang pertama membuka bajunya akan kubeli dari tokonya mulai sekarang. Aku jamin kalian akan mendapat masa depan cerah di grup Rong. Tahan dia. Berani-beraninya kau, Aku tunangan Rong Jingsing. Kau berani memukulku? Ada masalah dengan itu. Kalau begitu, pergi menangislah pada suamimu. Pergilah menangis pada suamimu. Berani-beraninya kamu memperlakukan aku seperti ini. Jingsing tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kamu benar-benar tidak akan berhenti sampai semuanya terlambat. Nona Lu adalah pacar Tuan Rong. Tuan Rong selalu sangat menyayangi Nona Lu. Berani-beraninya kamu memperlakukan calon Nyonya Rong seperti ini. Kamu pasti ingin mati. Tuan Rong mungkin terlihat cuek, tapi kalau soal Nona Lu, dia memberikan apapun yang dia mau. Jika Nona Lu menginginkan bintang di langit, Tuan Rong akan dengan senang hati mendapatkannya. Aku akan memberitahu Jingsing. Tunggu saja. Keluar dari sini sekarang. Begitu Nona Lu menjadi Nyonya Rong, pasti dia akan mempromosikanku. Aku khawatir kamu tidak akan hidup sampai hari itu. Mengikuti Lurusu, kamu tidak belajar apa-apa selain menjilat yang kuat dan menginjak yang lemah dan bersikap oportunis. Kamu merusak reputasi keluarga Rong. Kamu adalah aib bagi Rong Group. Halo ayah, di lantai 6 Pearl Plaza, butik mewah ini, semua karyawannya dipecat. Dan mulai sekarang, toko manapun yang diinvestasikan atau bermitra dengan oleh Rong Group tidak akan pernah mempekerjakan mereka lagi. Ciu tidak benar-benar berpikir kamu adalah pewaris kaya yang bisa berkata sepatah kata dan membuat kami dipecat, kan? Halo, manajer. Lin Yue, kamu dipecat. Apa? Apa yang salah yang kulakukan? Manajer, katakan padaku aku bisa berubah. Berubah apa? Siapa yang kau sakiti? Apa engkau tidak tahu di dalam hatimu? Presiden Rong sendiri menelepon untuk memberi perintah. Dan semua staf di bawahmu, semua dipecat. Presiden Rong? Ayah, butik mewah di lantai 6 Pearl Plaza, toko mewah itu pecat semua karyawannya. Kau benar-benar pewaris orang terkaya, nona muda keluarga Rong. Hei, nona muda, aku gagal menyadari pentingnya dirimu. Aku tahu aku salah. Aku memohon padamu, beri aku kesempatan lagi. Lurusue, sebagai sekretaris eksekutif Rong Group, bertindak sombong dan sewenang-wenang. Dengan sedikit kekuasaan, dia menyalahgunakan wewenangnya. Aku yakin banyak orang akan mengikuti jejaknya. Ayo pergi ke perusahaan. Aku ingin melihat sendiri kekacauan apa yang telah dilakukan orang-orang ini terhadap perusahaan. Nona Rong, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar tahu aku salah. Ruxue, perjamuan keluarga akan segera dimulai. Kau harus segera ke sini. Jingsing seseorang menggangguku. Apa? Jingsing. Lihat wajahku. Wajahku bengkak semua. Kok bisa dipukuli sampai begini? Siapa yang melakukan ini? Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Jingsing, kamu harus membantu aku balas dendam. Jangan khawatir. Pertama, perbaiki riasanmu. Bersiaplah untuk jamuan keluarga. Setelah jamuan selesai, pasti aku bantu kamu balas dendam. Baik. Mingzu, jamuan keluarga akan segera dimulai. Cepat datang. Aku harus ke kantor dulu untuk mengurus sesuatu. Aku akan ke sana begitu selesai. Baik, Roshu dan aku akan menunggumu di jamuan. Sampai jumpa di jamuan. Asisten Liu. Ada masalah dengan laporan keuangan. Pergi panggil kepala departemen. Ya. Nona, ada apa dengan laporannya? Siapa yang bertanggung jawab atas penerimaan eksternal? Siapa itu?
Oh, itu sekretaris Lu. Dia sedang bersiap menghadiri jamuan keluarga Rong. Dia sudah pulang. Bu, Pak Rong menyuruh saya memberikan ini kepada Anda. Grup Rong perjanjian transfer saham. Dia berencana mengumumkan secara publik pada jamuan keluarga bahwa Anda adalah CEO baru. Ini agak mendadak ya. Bu, Pak Rong secara khusus memerintahkan saya untuk memberitahu Anda ini adalah keputusannya sejak lama. Tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Sepertinya ayah khawatir saya akan berpikir berlebihan karena pernikahannya. Jadi, dia mencoba menghibur saya dengan cara ini. Baru 3 bulan, banyak sekali entry untuk 3 juta dalam biaya hiburan bisnis. Dan perwakilan hukum dari perusahaan klien selalu Lu Yaozu. Apa kau tidak merasa curiga? Ya, Lu Yaozu ini adalah adik sekretaris Lu. Kami tidak bisa mempertanyakannya. Lagi pula, sekretaris Lu adalah pacar Pak Rong. Dia akan menikah ke keluarga Rong. Jadi ini budaya di perusahaan top global seperti grup farmasi Rong. Menipu atasan dan bawahan, menjilat yang berkuasa dan menginjak yang lemah. Membiarkan parasit-parasit ini menjarah aset perusahaan. Buku besar dan laporan keuangan ini adalah buktinya. Asisten Liu. Mengenai Pak Rong? Ayahku, aku yang mengurusnya. Bawakan saya semua buku besar dari tahun-tahun sebelumnya. Saya akan mengaudit secara menyeluruh. Berapa banyak uang yang Lu Yaozu dan Lu Rushu telah menggelapkan dari grup Rong? Ya, Bu. Pelayan. Atur kue di atas dengan rapi. Oh ya, dan anggur di sini periksa apakah setiap gelas sudah terisi. Kak, mana kakak ipar? Dia bilang dia pergi keluar untuk menunggu Rong Mingzu. Pria gila anak perempuan itu. Tahan sebentar lagi kak, jangan tidak sabar. Begitu kau menikah dengan Rong Jingsing, apakah itu berarti aku bisa mengendarai Lamborghini? Membeli kapal pesiar besar, aku akan mengadakan pesta di atasnya. Hehehe. Kenapa buru-buru? Untuk jamuan keluarga ini kita harus berakting dengan baik. Setelah kita menikah, semua yang ada di keluarga Rong pasti akan menjadi milik kita cepat atau lambat. Ini dokumen yang Anda minta dari 3 tahun terakhir. Daftar pemasok Departemen Pengadaan, bersama dengan dana Departemen R&D, catatan persetujuan. Pemasok bahan baku ini, siapa yang membawanya, hanya memiliki peringkat kualifikasi sekunder. Itu sama sekali tidak memenuhi standar kita. Ya, itu disetujui secara pribadi oleh sekretaris Lu. Saat itu, Departemen Pengadaan mengajukan penawaran dari 3 pemasok teratas. Tapi sekretaris Lu bersikeras bahwa meskipun kualifikasinya kurang, ia memiliki potensi besar. Dia memaksa beralih ke pemasok ini. Nona, aset Lu Rushu sudah saya selidiki. Dia memiliki villa di pinggiran kota. Pemasoknya adalah perusahaan yang sama yang mengembangkan lahan tersebut. Pantas saja, biaya R&D untuk beberapa obat terbaru melonjak drastis. Grup Rongshi awalnya adalah perusahaan penyelamat, tapi sekarang menjadi alat bagi Lu Rushu untuk mengisi kantongnya sendiri. Lu Rushu sangat berani melakukannya. Apakah benar tidak ada yang berani berdiri dan menentangnya? Sekretaris Lu berkata, dia adalah tunangan yang dipilih langsung oleh Presiden Rong. Dia bahkan bilang siapapun yang tidak patuh akan merasa mustahil untuk bertahan di industri ini. Belum lama ini, Kepala Departemen Pengendalian Mutu ingin melaporkan masalah bahan baku. Tapi keesokan harinya, dia dipindahkan ke posisi manajer gudang. Sekarang, hanya orang-orang yang tersisa di perusahaan adalah mereka yang mematuhinya. Asisten Liu, kumpulkan semua bukti ini. Kita akan pergi ke makan malam keluarga. Saya akan bicara serius dengan Lu Rushu. Saya ingin bertanya padanya. Apakah grup Rongshi milik keluarga Rong atau keluarga Lu? Hei kak, kamu tahu Putri Rong Jingsing? Pasti cantik juga kan? Beberapa hari ini aku sibuk dengan jamuan keluarga dan persiapan pernikahan. Belum sempat bertemu dengannya. Tapi Jingsing ganteng sekali jadi putrinya. Pasti juga tidak jelek. Hei kak, bagaimana kalau kita lakukan ini? Kamu bisa menjodohkanku dengan Rong Mingzu. Lalu, bukankah itu akan membuat kita mempererat ikatan keluarga? Keluarga lu akan naik ke puncak masuk kelas atas. Berhenti bicara omong kosong. Jika itu terjadi, gelar keluarga akan kacau.
Hei, nanti saatnya tiba. Kamu pakai gelarmu dan aku pakai gelarku. Aku akan panggil dia kakak ipar dan kamu panggil dia adik ipar. Mudah, hehe. Kakak ipar. Jingsing? Mingzu di mana? Mingzu bilang dia pergi ke perusahaan untuk mengurus sesuatu. Dia akan datang setelah selesai. Ya ampun. Nona Lu adalah pasangan yang sangat cakap. Kamu mengatur jamuan ini dengan sangat megah. Itu semua karena Jingsing menyayangiku. Aku melihat Jingsing tumbuh besar. Selain istri dan putrinya, dia paling menghargai kamu. Kami juga harus berterima kasih kepada kalian berdua yang datang untuk menghadiri jamuan keluarga pertunangan saya dan Rushu. Mingzu ini dia sudah 10 tahun di luar negeri. Sudah lama sekali tidak bertemu dengannya. Penasaran seperti apa rupanya sekarang, tapi dia pasti semakin cantik. Kudengar, Mingzu melakukan penelitian farmasi di luar negeri. Dia dokter medis terkemuka global. Dia benar-benar sukses. Pantasan Jingsing sangat menyayanginya. Mingzu mengalami masa sulit selama bertahun-tahun di luar negeri. Nanti di jamuan keluarga, aku akan mengumumkan sesuatu. Jingsing pasti akan mengumumkan pernikahan kita. Bu, bagaimana? Bu, apa yang kamu lakukan di sini? Putriku akan menikah dengan keluarga terkaya. Apakah salah jika seorang ibu menghadiri makan malam keluarga calon menantunya? Apa masalahnya? Jingsing, kamu benar-benar punya selera bagus. Roshweku cantik dan bijaksana. Lihat, mahar pun tidak mahal, hanya 5 juta. Bu, apa yang ibu bicarakan? Aku sudah sangat beruntung menikah dengan Jingsing. Kenapa harus menyebut mahar? Maaf semuanya. Ibuku baru saja datang dari kampung. Wow, lihatlah jamuan ini. Sungguh acara yang mewah, jauh lebih mengesankan dibanding pernikahanku dulu. Cepat, bawa ibu keluar dari sini. Lihat dia, sangat norak. Bagaimana kalau dia membuat Jingsing kabur? Bu, jaga sikapmu. Jangan rusak citra adikku. Dan setelah adikku menikah dengan keluarga Rong, dia akan punya semua uang yang dia mau. 5 juta itu apa? Halo, oke aku akan segera ke sana. Rushu, rapat pemegang saham mendapat investasi besar baru. Aku harus pergi memastikan kontrak dan menandatanganinya. Untuk makan malam keluarga ini, kamu harus menjadi tuan rumah untuk sementara. Mingzu akan segera tiba. Tolong jaga dia untukku. Oke, jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Kekayaannya naik lagi. Setelah aku menikah dengannya, aku akan menjadi istri orang terkaya yang tak terbantahkan. Sedangkan untuk bocah kecil Rong Mingzu itu, tunggu saja bagaimana aku menghadapinya. Nona Mingzu. Aku selesai mengumpulkan bukti penggelapan Lu Rushu. Sudah waktunya makan malam keluarga dimulai. Bukankah kita harus pergi ke sana? Tidak. Aku perlu bersiap dulu. Aku akan memberi Lurusue hadiah besar. Nona. Paman Chen mencari yang terbaik tukang-tukang terbaik di seluruh kota, tapi tetap tidak ada cara untuk memperbaikinya sepenuhnya. Bisa menggunakan kalung ini untuk melihat sifat asli seseorang? Pasti roh ibu di surga yang menjaga ayah dan aku. Ya. Yang dipesan ayah untukku set kerudung wajah itu, bawakan ke aku. Baik. Luruksu, apa yang kau hutang, kau akan bayar lunas semuanya. Nona.
bawakan surat pertunangan. Baik. Nona. Baiklah, ayo pergi. Nona Mingzu, aku ingat kau tidak suka Lu Rushue. Kenapa kau khusus membawa surat pertunangan ke makan malam keluarga? Kau akan tahu saat kita sampai. Makan malam keluarga sudah dimulai 1 jam lalu. Rong Mingzu masih belum muncul. Siapa tahu kemana dia pergi. Dia benar-benar punya masalah denganku. Oh, bukan itu. Bukankah iparku bilang dia pergi ke perusahaan untuk urus kerjaan? Lagi pula, dia mungkin seperti ayahnya. Seorang workaholic sejati. Hei kak, jangan khawatir. Pikirkan, uang yang dihasilkan pasangan ayah anak itu tetap dibelanjakan oleh kita kan? Benar kan? Tepat. Suami mencari uang untuk istri belanjakan, kakak perempuan mencari uang untuk adik laki-laki belanjakan, itulah seharusnya. Kecilkan suara kalian. Apa kalian ingin semua orang mendengar kalian? Nona Rong dari keluarga Rong telah tiba. Hei, bukankah itu Rong Mingzu? Kenapa dia menutupi wajahnya? Manik-manik di kerudung wajah itu, mereka terlihat seperti khas dari Dongzhou. Manik-manik kaca 7 warna, masing-masing bernilai lebih dari $10.000. Kerudung itu menggunakan banyak sekali, pasti bernilai jutaan. Itulah kepercayaan diri yang dimiliki putri seorang miliarder. Gadis kecil itu hanyalah gajah putih. Kenapa menghabiskan begitu banyak uang untuknya? Aku benar-benar harus mengajari calon menantuku sebuah pelajaran. Bu, berhenti bicara. Senang bertemu denganmu. Kamu pasti Mingzu. Aku pacar ayahmu. Lu Rushue. Aku tahu kamu. Ini bukan pertama kali kita bertemu. Di mana kita pernah bertemu sebelumnya? Sekarang kamu menyebutnya. Aku memang merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kalung itu juga terlihat familiar. Namaku Lu Yozu. Nona Rong, senang bertemu. Kak, apakah itu benar-benar Rong Mingzu? Kenapa dia mengabaikanmu? Apa kamu menyinggung perasaannya? Tidak. Dia masih menutupi wajahnya. Apa dia sejelek itu? Dia sangat misterius. Aku akan mencari tahu siapa dia sebenarnya. Hei Nona. Kamu. Afiam yang kamu lakukan di sini? Kamu ngapain di sini? Tentu saja aku diundang. Kalau bilang diundang, tunjukkan undangannya. Aku nggak butuh undangan. Kamu berani datang tanpa undangan? Apa jamuan keluarga ini diadakan oleh keluargamu? Benar, aku tamu kehormatan dalam jamuan ini, Rong Mingzu. Mingzu sudah besar, aku nyaris nggak mengenalinya. Tapi kenapa ada bekas luka di wajah Mingzu? Apa ada yang menyakiti Mingzu? Jangan percaya dia semuanya. Aku tahu siapa dia sebenarnya. Orang miskin. Jangan kira kamu bisa ganti baju dan pura-pura jadi putri sulung. Apa jadi dia bukan Mingzu? Berani-beraninya kamu meniru putri sulung keluarga Rong di jamuan mereka? Kamu cari mati. Betul. Dia sudah merusak hadiah yang diberikan adikku untuk putri Rong Jingsing. Itu kita biarkan saja, dan sekarang dia berani menirunya untuk menyusup ke jamuan keluarga Rong. Kamu sengaja datang cari masalah, bukan? Kamu benar-benar nggak punya naluri bertahan hidup. Sudahlah ya Oju, aku yakin dia biasanya cuma mampu beli jajan pinggir jalan. Dia nggak pernah makan enak, makanya dia pura-pura jadi orang lain biar bisa makan gratis. Oh. Karena kamu begitu ingin makan, silahkan, anggap saja traktiranku. Hahaha, dari istri orang terkaya masa depan. Hadiah untukmu. Sekarang tunjukkan rasa terima kasih. Ini adalah sesuatu yang kalian tidak akan pernah mampu beli seumur hidup kalian. Makanan lezat yang sesungguhnya. Beraninya kau memukulku dengan piring? Yaoju,
Telepon Jingsing sekarang juga. Aku ingin orang ini membayar mahal. Tidak perlu kau lakukan itu. Aku akan telepon Rong Jingsing sendiri. Mingzu, apakah kamu di pesta? Ya, ayah, aku di sini. Jangan di counter. Aku akan selesaikan di sini dan segera ke sana. Kakak, dia tidak mungkin benar-benar putri keluarga Rong kan? Aku... Lu Rocu, sudah kubilang sejak dulu, aku tidak akan melepaskanmu. Tidak, kamu pasti bukan Rong Mingzu. Video ini palsu. Semua orang melihatnya. Itu adalah Jingsing di video. Apa kalian semua lupa? Saat Jingsing datang tadi, dia memakai jas putih. Di videonya yang dipakai jas hitam. Dia pasti menyewa seseorang untuk memalsukannya atau mengeditnya. Satpam. Bawa dia keluar dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani. Nona Mingzu, ini yang kamu minta aku bawakan untukmu. Lu Raosu, hari ini adalah hari terakhirmu bersama keluarga Rong. Selama 3 tahunmu di Rong Group, kamu menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dan terlibat dalam korupsi. Ini buktinya. Apakah kamu mengakuinya? Itu bohong. Bohong? Laporan keuangan menunjukkan beberapa biaya hiburan bisnis ratusan ribu. Dan perusahaan penerima mencantumkan Lu Yaozu sebagai perwakilan hukum. Semua ini terdokumentasi jelas di sini. Kak, apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang kamu takutkan punya sedikit nyali? Kamu pikir kamu bisa memalsukan laporan keuangan? Dan kamu pikir kamu bisa memfitnahku? Kamu memalsukan laporan palsu hanya untuk menjebakku? Aku rasa kamu di sini hanya untuk membalas dendam padaku. Kamu mungkin tidak tahu ini. Tetapi orang jahat ini merusak hadiah yang diberikan iparku kepada putrinya. Dia merusaknya. Jadi kami memberinya pelajaran kecil, dan dia menyimpan dendam sejak itu. Dia bahkan mengikuti kami sampai ke pesta pertunangan kakakku. Lu Roshua, Lu Yaozu? Aku mengerti, kalian berdua benar-benar tipe yang tidak akan berhenti sampai melihat peti mati. Kak, berhenti buang kata-kata padanya. Aku akan menghajarnya saja dan lemparkan dia keluar. Tepat sekali. Jika dia berani datang ke sini dan membuat masalah di pesta keluarga Rong, apa yang tidak akan dia lakukan? Satpam, tahan dia untukku. Siapapun yang bisa mengusir wanita ini dari sini hari ini akan dianggap pahlawan besar pesta keluarga Rong. Saat kita kembali, aku akan memberikan promosi dan kenaikan gaji untuk kalian semua. Promosi dan kenaikan gaji. Apakah kamu punya wewenang itu? Tentu saja aku punya. Ini adalah hotel di bawah grup Rongxi. Aku adalah asisten eksekutif dari CEO grup Rongxi, Rong Jingsing. Aku punya wewenang untuk menunjuk dan mempromosikan. Jangan khawatir, kamu tidak akan lama lagi. Dalam 30 detik, kamu tidak akan lagi menjadi asisten eksekutif grup Rongxi. Bahkan jika kamu adalah Rong Mingzu, kamu tidak punya wewenang untuk memecatku. Hanya CEO grup Rongxi, tunanganku, Rong Jingsing, yang punya wewenang untuk melakukan itu. Tersisa 10 detik. Kamu benar-benar menikmati akting ini ya? Apakah ini menyenangkan bagimu? 5, 4, 3, 2, 1. Nona Luroshu, kami menyesal memberitahumu bahwa kamu telah diberhentikan dari posisimu sebagai asisten eksekutif di grup Rongxi. Apa yang terjadi? Aku baru saja mendapat email perusahaan yang mengatakan aku dipecat. Tidak, Kak, ini cuma email. Kenapa kamu khawatir banget? Dia pasti sudah tahu dari awal dan memalsukan email kamu seolah-olah dari Rong Group untuk dikirim ke kamu. Apa kamu pikir dia bisa menjadi CEO Rong Group? Itu tidak mungkin. Hahaha. Tepat sekali. Beraninya kamu menakut-nakuti aku dengan email palsu. Aku tidak akan tinggal diam.
Kak, buang saja waktu untuk dia. Pukul saja dia dan usir dia. Kalau tidak, dia akan terus membuat masalah di jamuan keluarga. Ketika Nona Rong yang asli datang dan melihat kekacauan ini yang disebabkan oleh orang jahat ini, pasti dia akan marah, kan? Ya, Satpam, cepat bawa orang jahat ini keluar dari sini. Beraninya kamu membuat keributan di jamuan keluarga Rong? Lu Roshue, apa kamu ingin semua tamu melihat? Calon nyonya keluarga Rong yang tanpa hukum seperti dirimu? Untuk orang sepertimu yang asal-usulnya meragukan dan punya maksud tersembunyi, tentu aku punya caraku sendiri. Dengan Jingxing pergi sebagai tuan rumah, wajar jika aku membereskan rumah. Hei, kamu dengar? Lakukan. Kakakku adalah calon istri dari orang terkaya. Asalkan kalian bisa membuat kakakku senang dan menyingkirkannya, kalian akan naik pangkat. Berani kamu menyentuhku? Lu Roshue, lihat ini dulu. Perjanjian transfer saham Rong Group. Bagaimana mungkin? Bukankah kau baru saja bertanya-tanya mengapa aku mengirim email untuk memecatmu? Biar ku beritahu sesuatu. Itu karena aku sekarang CEO baru dari Rong Group. Apa? Sekarang aku memberitahumu dalam kapasitasku sebagai pewaris Rong Group. Kamu diusir secara permanen dari keluarga Rong. Dia benar-benar Mingzu. Jingxing berkata bahwa ketika Mingzu kembali, dia akan mentransfer grup itu padanya. Aku pikir Mingzu tidak suka tunangan Jingxing sama sekali. Itu sebabnya dia mengusir keluarga Lu. Sepertinya pertunangan ini batal. Tidak, aku tidak percaya. Bagaimana mungkin dia Rong Mingzu? Dia penipu, dia tidak mungkin Rong Mingzu. Tapi apa yang dipegangnya adalah perjanjian transfer saham. Mana mungkin itu palsu? Dia benar-benar orang miskin, pasti dia mencurinya. Tepat sekali. Dia selingkuhan Butler Chen. Aku menangkap basah mereka. Pasti Butler Chen yang diam-diam memberikannya padanya. Palsu, dan kau berani berpura-pura di depanku? Butler Chen? Dia sudah bersama keluarga Rong selama puluhan tahun. Dia kepala pelayan lama. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Rosu terdengar sangat yakin, sepertinya bukan bohong. Pembohong, orang yang rendah. Lu Roxu, kau tidak pernah berhenti membuatku kagum. Kalian orang jahat kecil, kau berani menghinaku, kau mencari masalah. Kakak, kau tidak apa-apa. Kakak, bangun. Kau memukul kakakku? Berhenti. Semuanya, hentikan. Paman Chen. Wanita ini adalah kekasih kecil kepala pelayan Chen. Itulah sebabnya kepala pelayan Chen bersedia berbuat apa saja untuk mendukungnya. Pasti itu kepala pelayan Chen, yang bajingan tua itu, yang mengatur semuanya di belakang layar untuknya. Begitulah cara dia mendapatkan begitu banyak aset keluarga Rong. Beraninya kau menghina nyonya muda di depan umum dan memfitnahnya? Tunggu saja sampai Tuan Rong kembali. Kita lihat bagaimana dia menanganimu. Dasar bajingan tua, beraninya kau menyuruh-nyuruh adikku. Adikku akan menjadi istri orang terkaya. Setelah adikku menikah ke keluarga Rongmu, kau hanya akan menjadi anjing yang selalu siap melayaninya. Beraninya kau? Paman Chen melihat ayahku tumbuh dewasa. Bahkan ayahku menghormatinya. Beraninya kau mempermalukannya seperti ini. Hanya karena Jingxing berhati baik, dia mentolerir pelayan rendahan seperti itu yang bertindak begitu keterlaluan. Dan diam-diam menggunakan sumber daya keluarga Rong untuk memanjakanmu. Yaozu, usir dua orang jahat ini dari pandanganku. Ayo, sayang, ikut dengan kakak. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat yang menyenangkan. Aduh, lepaskan tanganku. Dasar bocah nakal, beraninya kau membuat keributan di pesta keluarga Rong. Lepaskan Yaozu. Kau... Bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Lu Roshue, aku akan membalasmu atas setiap penghinaan yang pernah kau lakukan padaku, satu persatu. Ibu, tolong aku, suruh Rosu selamatkan aku. Rosu, kau harus cari cara untuk menyelamatkannya. Dia satu-satunya putra keluarga Lu. Apa yang kau tunggu? Ambil dia, keluarkan kakakku dari sana.
iparku melihat ini. Melihat pesta berantakan begini, dia pasti tidak senang. Kalian orang jahat kecil, berani kau buat masalah di pesta keluarga Rong. Keluar dari sini sekarang. Sudah kubilang, aku bintang di pesta keluarga ini. Yang harus pergi adalah kau. Tangkap dia. Apa kau hanya akan berdiri di sana dan menonton orang jahat ini menggangguku? Roshu, pertunjukan kecilmu sudah berakhir. Asisten Liu bawa ke sini. Baik. Sudah kubilang, selama aku di sini, kau tidak akan pernah menginjakan kaki di keluarga Rong. Surat pertunangan keluarga Rong? Bagaimana kau mendapatkannya? Kembalikan. Lepaskan aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Saat Jing Xing kembali kau mati. Oh, benarkah? Kalau begitu lihat saja siapa yang mati duluan. Tapi sebelum itu, setiap pukulan yang kau berikan padaku, akan ku buat kau bayar satu persatu. Tamparan ini karena merusak wajahku, dan karena mencoba membunuhku. Tamparan ini karena menghancurkan kalungku, dasar penyihir kejam. Dan tamparan ini Karena membuat masalah, dasar wanita rakus dan tidak tahu malu. Aku akan mencari Jing Xing sekarang juga. Beraninya kau memukul adikku. Kakak iparku akan membuatmu membayar. Kakak ipar. Akhirnya aku temukan kau. Seseorang tidak hanya membuat masalah di pesta, mereka bahkan menindas adikku. Kau harus membalaskan dendam kami. lihat siapa yang berani. Ayo. Siapa itu? Siapa yang berani membuat ulah di pesta keluarga Rongku? Siapa di sana? Siapa yang berani membuat masalah di perjamuan keluarga Rong kita? Jing Xing, akhirnya kamu kembali. Ayahku kembali. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan padanya sifat asli wanita ini. Jing Xing, cepat bantu aku menghadapi orang gila ini. Sebelumnya, dialah yang memukulku di Pearl Plaza. Punggung itu terlihat sangat familiar. Jing Xing, lihat wajahku. Dan memar di tanganku. Dia yang melakukan semua ini. Dia sebelumnya memukulku di Pearl Plaza. Dan sekarang dia datang ke sini untuk merusak pesta pertunangan kita. Jadi dia yang melakukannya. Benar, wanita ini. Yang penting adalah dia berani menyentuh saudariku. Kamu benar-benar tidak boleh membiarkannya pergi. Oh! Wanita ini suka pada pria ini. Dia mengintimidasi Rushu. Mustahil. Paman Chen pasti bukan tipe orang seperti itu. Omong kosong. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah... Tidak apa-apa, biarkan mereka terus bicara. Bukankah kamu tadi sombong sekali? Hah? Kenapa begitu iparku muncul, kamu bahkan tidak berani? Berkentut pun sekarang? Jing Xing, kau ingat reagen yang kau bantu Mingzu siapkan dulu? Yang satu-satunya di dunia, reagen Paclitaxel itu. Dialah yang merusaknya. Kamu bilang apa? Dialah yang merusaknya. Benar, hari itu kami menjemput seseorang di bandara. Dia tiba-tiba menghentikan mobil kami. Lalu dia memecahkan reagen kami. Kami sudah bilang saat itu juga betapa berharganya reagen itu. Dia bukan hanya tidak minta maaf, dia malah balik menyalahkan kami. Bilang kami mengemudi sembarangan dan pantas rusak. Pantasan Rushua marah sekali tadi. Siapapun yang merusak barang berharga seperti itu lalu diganggu karenanya pasti akan marah. Dan dia masih berani tertawa, Jing Xing. Dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Kau harus memberinya pelajaran. Kau tertawa apa? Aku tertawa pada kalian yang menyedihkan para badut, tentu saja. Bukankah mereka lucu, ayah? Apa? Ayah.
Mingzu, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak apa-apa. Ayah, mereka semua tidak percaya aku putrimu. Ini. Jadi dia benar-benar Mingzu? Jadi semua yang dikatakan Rong Mingzu sebelumnya, itu benar. Aku celaka. Jinxing. Ada kesalahpahaman antara Mingzu dan aku. Kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa? Aku sudah bilang aku putri Rong Jinxing sejak pertama kali kita bertemu. Aku Rong Mingzu. Berani kamu bilang pada ayahku apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu terlalu malu untuk mengatakannya sendiri? Tuan, dia tidak berani mengatakannya, jadi saya yang akan. Lu Rusue tidak hanya seenaknya menghina nona muda, dia juga menggunakan posisinya sebagai tunangan tuan untuk bertindak sewenang-wenang. Dia bahkan menyuruh orang lain menindas nona muda. Apa? Lu Rusue, kamu selalu bersikap lembut, berbudi luhur, dan pengertian di depanku. Beraninya kamu diam-diam menyakiti putriku? Tidak, aku benar-benar tidak tahu dia putrimu. Jinxing, tolong biarkan aku menjelaskan. Kakak, ipar. Kamu tahu orang seperti apa adikku ini. Kamu seharusnya paling tahu. Kami benar-benar tidak tahu. Dia putrimu. Ketidaktahuan bukan kejahatan, kan? Oh, ayolah. Tepat. Aku tahu tak kau peduli pada putrimu, tapi kamu akan menikahi Rusu, sedangkan putrimu, cepat atau lambat, dia akan dinikahkan, menjadi orang luar. Jangan membesar-besarkan masalah ini. Benar, Jinxing. Pernikahanmu sudah dekat. Tidak perlu membuat keributan karena hal yang sepele. Ya, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang makmur. Ayam Hania tidak tahu keseluruhan ceritanya. Itulah mengapa kesalahpahaman ini terjadi. Mingzu, kamu sebaiknya bicara juga dengan ayahmu. Katakan padanya untuk tenang. Cukup. Mingzu tidak akan pernah menjadi orang luar. Dia dan aku akan selalu menjadi keluarga. Mingzu kehilangan ibunya sejak kecil. Demi bisnis keluarga, dia pergi ke luar negeri dan mengabdikan 10 tahun untuk penelitian medis. Dia mengumpulkan banyak informasi relevan. Dia adalah mutiara berharga milik Rong Jinxing. Siapapun yang berani menyakitinya adalah membuat musuh dariku, Rong Jinxing. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka lolos. Itu kamu. You berarti menyentuh Mingzuku? Jinxing, ini semua kesalahpahaman. Aku benar-benar tidak boleh biarkan dia tahu. Kalau luka di wajah Rong Mingzu itu ulahku. Selama aku teguh pada ceritaku dan bilang aku tidak tahu dan sedikit berperan sebagai korban, mungkin dia akan luluh. Lalu dia tidak akan menyalahkanku. Jinxing, aku sungguh tidak tahu kalau Mingzu itu putrimu. Seandainya aku tahu, pasti tidak akan kulakukan. Betul, kakak ipar tidak tahu itu berkah kakak ipar. Kami benar-benar tidak tahu itu Mingzu. Iya. Kalau kamu tidak begitu waspada sama Rushu, tidak membiarkannya bertemu putrimu atau bergaul dengannya, hal ini tidak akan terjadi. Jadi menurut logikamu, selama tidak tahu siapa seseorang, membunuh dan membakar itu sah, begitu? Meskipun aku salah, apakah berarti dia tidak bersalah sama sekali? Dia datang dan langsung membentakku. Kukira dia datang untuk cari masalah. Aku takut dia akan mengganggu makan malam keluarga dan mempermalukanmu. Itu sebabnya aku bereaksi, mungkin sedikit berlebihan. Betul kakak ipar. Kami hanya peduli padamu. Iya, dia terlalu peduli padamu, jadi dia bertindak sedikit gegabah. Betul. Kau terus bilang, kau tidak tahu dia putriku. Lalu bagaimana dengan perjanjian pengalihan saham ini? Bagaimana kau menjelaskan ini? Mana aku tahu, kamu memberikan kami perjanjian transfer saham Mingzu. Hei. Iya, perjanjian transfer saham. Sesuatu yang begitu penting. Kamu seharusnya memberitahu Rusue sebelumnya. Ya.
Jadi kami hanya mengira itu palsu. Tepat sekali. Hei Anu, menantu. Dokumen yang begitu penting, bagaimana kamu bisa membawanya kemana-mana? Kami pikir itu palsu. Mereka tidak mengenalinya. Tapi kamu juga tidak. Jinxing, aku tidak sengaja menjatuhkan stempel. Sekarang stempelnya pecah. Tidak apa-apa. Bukan masalah besar. Asalkan masih berfungsi. Stempel yang pecah ini... Itu kau. Beraninya kamu pura-pura tidak tahu. Jinxing, aku sungguh tidak menyadarinya sama sekali. Biarkan aku menjelaskan. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah putrimu. Sekarang kamu tahu. Aku adalah pewaris masa depan dari grup Rongjia. Kalian orang dari keluarga Lu mengandalkan kekuasaan majikanmu untuk menindas orang lain selama bertahun-tahun. Kamu semena-mena di perusahaan, terlibat dalam korupsi dan penggelapan. Sudah saatnya kita bereskan. Kamu bahkan berani menggelapkan? Tidak, Jinxing, dengarkan aku. Berapa banyak lagi hal yang kamu sembunyikan dariku? Maaf, Jinxing, aku benar-benar tidak. Aku tidak. Buktinya ada di depan matamu dan kamu masih saja berbohong? Mingzu, apakah mereka merobek semua bukti? Ya, mereka tidak percaya aku adalah putrimu. Mereka tidak hanya mencoba menjatuhkan tuduhan pencurian padaku, mereka juga ingin menghancurkan bukti untuk menutupi jejak mereka. Jangan khawatir, Ayah. Bukti ini hanya salinan. Bukti penggelapan mereka, kami punya sebanyak yang kamu mau. Mas Jinxing, kamu harus percaya padaku. Ini semua kesalahpahaman besar, oke? Selama bertahun-tahun, kamu pura-pura lembut dan perhatian. Dan demi bisnis keluarga Rong, kamu memberikan segalanya. Ternyata, itu semua hanya untuk memanfaatkanku. Jinxing, biarkan saya menjelaskan. Ini tidak benar. Aku tidak bermaksud meragukan Mingzu. Mereka tidak pernah memberitahuku bahwa dia adalah putrimu. Omong kosong. Sudah lama aku bilang padamu, dia adalah Nona Mingzu, putri satu-satunya Tuan Rong. Tapi bagaimana denganmu? Masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Bukan hanya dia mengabaikan kata-kataku, seolah mereka tidak berarti. Dia bahkan melangkah lebih jauh, menyebarkan kebohongan. Buktinya ada di depan matamu, dan kamu masih tidak mau mengakuinya. Seseorang dengan hati yang begitu jahat dan moral yang busuk, jika dia pernah melangkah ke keluarga Rong, cepat atau lambat dia akan membuat keluarga Rong berantakan. Tuan, jangan biarkan mereka rayuan manis membodohimu. Sial, dasar bajingan tua. Itu bukan urusanmu. Beraninya kau memanggilnya bodoh tua? Paman Chen membesarkanku. Dia seperti ayah bagiku. Bahkan aku menghormatinya. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menudingnya. Sudah lama aku bilang pada mereka, Nona Mingzu adalah putri satu-satunya. Tapi bukan hanya mereka tidak percaya padaku. Mereka bahkan melangkah lebih jauh, memfitnah Nona Mingzu. Mengatakan dia adalah selingkuhanku. Sungguh kejam. Beraninya kau memfitnah Mingzu. Tidak, Jinxing. Biarkan aku menjelaskan. Hari itu, aku pergi beli baju. Aku melihat mereka mengenakan gaun yang kau pesan untukku dari Master Mia. Makanya kupikir mereka hanya main-main. Memesan baju untukmu? Kapan aku pernah memesan gaun Master Mia untukmu? Itu untuk Mingzu yang baru pulang dari luar negeri. Bagaimana mungkin? Bukankah itu kamu untuk pertunangan kita? Yang khusus memesannya untukku? Dia hanya menggunakan gelar calon Nyonya Rong untuk pamer kekuasaan. Dia bahkan menyuruh orang merampas gaun Nona Mingzu. Untungnya, Nona Mingzu membawa pengawalnya. Kalau tidak, dia pasti sudah dibully. Siapa sangka, Rou Shui biasanya terlihat begitu lembut dan anggun, tapi ternyata dia jago membuat masalah. Bukankah kau baru saja melihat sikapnya yang sombong dan sewenang-wenang? Pasti dia menganggap dirinya sudah naik kelas sosial. Jadi dia tidak perlu lagi pura-pura. Diam, kalian semua diam. Apakah ini benar?
Tidak benar. Jingxing, sungguh kau harus percaya padaku. Jingxing, menantu, jangan percaya apa kata orang luar ini. Rushu kami adalah yang benar-benar ingin membangun hidup bersamamu. Tuan Rong, saya sudah mengirim seseorang. Untuk menghubungi pemilik toko. Kami sudah mendapatkan rekaman CCTV hari itu. Videonya akan segera dikirim ke ponsel saya. Kamu tahu apa yang baik untukmu. Lepaskan pakaianmu. Sekarang, atau kau akan menyesal. Ya Tuhan Lu Ruxu, beraninya dia melakukan hal seperti ini. Dia pasti pikir dia akan menikah dengan keluarga Rong. Itu sebabnya dia begitu berani. Sebelumnya, dia mengaku lembut dan baik hati. Sekarang kita lihat itu semua hanya sandiwara. Lu Rushu, apa yang ingin kau katakan untuk membela diri? Jingxing, aku salah. Aku sangat salah. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Aku kehilangan akal sejenak. Aku melakukannya karena aku terlalu mencintaimu. Itu satu-satunya alasan. Mencintaiku? Jadi kau menyakiti putriku karena kau mencintaiku? Itu alasanmu? Mencintaiku? Jadi kau pikir kau bisa lakukan apapun yang kau mau? Kau tidak mencintaiku. Kau mencintai uang keluarga Rong. Kau ingin menjadi istri pria terkaya. Paman Chen telah merawatku selama 30 tahun. Beraninya kau memfitnahnya, menuduhnya berselingkuh dengan putriku. Mingzu adalah satu-satunya putriku. Beraninya kau menyakiti putriku. Lu Rusue, kau bahkan tidak layak untuk menyemir sepatunya. Kau tidak pantas. Ayah, berhenti. Ayah, aku baik-baik saja sekarang. Seseorang seperti dia pantas menghadapi hukum. Mingzu, aku sungguh tidak sengaja. Aku mohon bicarakan dengan ayahmu untukku, ayah. Lu Rusu, sepertinya ingatanmu tidak terlalu bagus. Pertama kali aku bertemu denganmu, aku sudah bilang padamu dan kakakmu. Kamu tidak akan pernah menikah ke keluarga Rong. Hahaha. Dulu aku hanya, kamu merusak obat kami duluan. Kami marah, jadi kami memberimu pelajaran. Kalau dipikir-pikir, kamulah yang salah. Apa maksudmu memberi pelajaran kepada Mingzu? Bagaimana tepatnya kamu memberinya pelajaran? Dasar bodoh, diam. Ayah, ingat ketika ayah bertanya siapa yang mematahkan tanganku dan melukai wajahku? Mereka. Ya ampun, Lu Rusue itu berani mematahkan lengan orang, merusak wajah orang. Dia benar-benar tidak punya aturan. Jika kau menikahi orang seperti itu, dia akan membawa kekacauan ke keluarga. Bukan begitu. Jingxing, Mingzu yang memblokir mobil duluan. Itu sebabnya dia membuatku kehilangan yang tak ternilai harganya, ekstrak paklitaxel. Aku sangat marah, itulah kenapa aku memukulnya. Jika aku tahu dia putrimu, aku tidak akan pernah melakukan itu. Benar. Kakakku sebenarnya sangat menyukaimu. Dia tahu kau akan kembali ke negara ini. Dia berusaha keras untuk menyiapkan hadiah sambutan untukmu. Mingzu, aku tahu kau masih kecewa tentang apa yang terjadi sebelumnya. Pukul aku untuk melampiaskan amarahmu. Tidak. Mingzu, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mohon, maafkan aku. Aku janji akan memperlakukanmu dengan baik. Keluarga Rong kami tidak memiliki keberuntungan untuk menikahimu. Orang sepertimu, sudah lama aku bilang padamu. Aku adalah Rong Mingzu. Aku putri dari keluarga Rong. Kau tidak hanya tidak percaya padaku, kau bahkan memukulku lebih keras. Kau ingat dulu. Kalung yang kau sobek ini? Itu satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan ibuku untukku. Apa? Kau hancurkan satu-satunya peninggalan Ibu Mingzu, satu-satunya kenang-kenangannya? Aku tidak tahu. Itu dia. Dia bilang Mingzu bukan putrimu. Itu sebabnya aku... Lu Rusho, kamu benar-benar tipe orang yang kamu hanya mengejar status sosial. Kamu tidak punya moral. Jadi hanya karena seseorang bukan putri keluarga Rong, kau pikir kau bisa memperlakukan mereka seenaknya. Kau pikir kau bisa mencoba mengambil nyawa mereka? Di matamu, apakah kau punya rasa moral, rasa hormat pada hukum?
Jinxing, Jinxing, aku tunanganmu. Kau harus membantuku. Bicaralah dengan Mingzu agar dia mengerti. Kau tidak hanya menyakiti putriku, kau juga menghancurkan satu-satunya kenang-kenangan ibunya. Beraninya kau masih punya muka untuk tetap menjadi tunanganku? Berikan surat pertunangannya. Apa? Tapi bukankah ini baru saja diberikan oleh Mingzu? Surat pertunangan keluarga Rong ini melambangkan pengakuan dan penghormatan keluarga Rong terhadap status seseorang. Dengan ini, tidak hanya kalangan atas di negara A akan menjaganya, tetapi bahkan komunitas bisnis internasional akan menghormatinya. Bahkan keluarga Lu akan naik status bersamanya, bergabung dengan jajaran elit. Jinxing menyiapkan segalanya untuk Lu Ruxu dengan begitu teliti. Sepertinya dia benar-benar bertekad untuk menikahinya. Lu Ruxu ini hanya selangkah lagi. Dia hampir benar-benar menjadi Nyonya Rong. Dulu, iaku Rong Jinxing salah menilai orang. Aku tertipu. Aku hampir membawa wanita kejam ini ke dalam keluarga Rong. Itu tidak benar, Jinxing, kumohon. Mingzu, aku akan bersujud dan meminta maaf padamu. Tolong bicaralah dengan ayahmu. Mingzu, aku bersujud untuk minta maaf. Cepat bujuk ayahmu. Kalau kamu masih kesal, aku akan suruh kakakku bersujud padamu juga. Tenang saja. Berlututlah untukku. Cukup, berhenti bersujud. Jinxing. Kamu memaafkanku? Meski kau bersujud sampai kepalamu berdarah, aku tidak akan mengubah pendirianku. Tidak. Aduh. Aku nyatakan, aku Rong Jinxing. Dan pertunangan Lu Ruxu dibatalkan. Oh, putriku seharusnya menjadi istri orang terkaya. Sudah berakhir. Sekarang semuanya berakhir. Jinxing, aku sudah bekerja bersamamu bertahun-tahun dan bahkan membantumu mengelola perusahaan. Meskipun aku tidak memberi kontribusi besar, aku tetap bekerja keras. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Sepertinya kau benar-benar memiliki ingatan yang buruk. Saat kau bilang mengelola bisnis keluarga Rong, maksudmu jadi parasit di Rong Group, mengambil uang keluarga Rong, dan menggunakannya untuk menghidupi kakakmu tersayang? Selama 3 tahun kau berpacaran dengan ayahku. Dengan dalih biaya hiburan bisnis, 300 juta ditransfer keluar. 70% dari itu berakhir di kantong Lu Yaozu. Uang ini, bagaimana kau akan mempertanggungjawabkannya? Asisten Liu, katakan padanya apa yang terjadi di sini. Ketika seseorang melakukan penggelapan. Menurut pasal 271, bila jumlah yang digelapkan sangat besar, hukumannya 3 hingga 10 tahun, ditambah denda. Nona Lu, 210 juta yang kau gelapkan termasuk jumlah yang sangat besar, itu dihukum 10 tahun atau lebih. 10 tahun. Jinxing, kau tidak akan benar-benar mengusirku kan? Tentu, kau melakukan kejahatan, kau pantas mendapatkannya. Rong Jinxing, adikku sudah bersamamu selama 3 tahun. 3 tahun. Bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan dan membiarkannya pergi begitu saja? Bukan hanya Lu Ruxu, dan kau Lu Yaozu. Aku... Apa hubungannya denganku? Sepertinya ada orang bodoh lain di sini. Asisten Liu, maukah kau menjelaskan kepadanya tentang apa sebenarnya kesalahannya? Pak Lu, di Jalan Jianghan di Gang Qingyu, kau menggunakan pentungan kayu untuk mematahkan lengan kiri Nona Mingzu, menyebabkan patah tulang di lengan kirinya. Menurut pasal 234,
Tindak pidana penganiayaan. Jika mengakibatkan luka ringan atau lebih parah, hukumannya bisa mencapai 3 tahun. Jika mengakibatkan luka berat, hukumannya bisa 3 hingga 10 tahun. Itu kecelakaan, dia menghalangi adikku. Kecelakaan. Ya, tepat, itu kecelakaan. Hei, kau bilang aku sengaja menyakitinya? Kau harus menunjukkan bukti, kan? Tanganku, bukankah kamu yang memukulnya? Tunggu. Kamu tidak punya bukti. Itu kecelakaan. Jika kamu ingin menuntutku, kamu harus menunjukkan bukti padaku. Mengerti? Aku sudah periksa. Biar ku bilang, di jalan kecil itu, aku lihat. Tidak ada kamera. Jangan berpikir untuk menipuku. Nona Mingzu. Dia tidak salah tentang itu. Tanpa bukti fisik, akan sulit membuatnya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membiarkan dia lolos begitu saja? Jika benar tidak ada kamera, pria ini benar-benar bisa lolos. Maka tangan Mingzu terluka sia-sia. Lu Yaozu ini dia tidak pernah terlihat seperti orang baik. Aku tidak menyangka dia secerdik ini. Tidak, kita benar-benar tidak bisa membiarkan Lu Yaozu atau siapapun sepertinya lolos begitu saja. Asisten Liu, cepat, periksa apakah ada saksi lain di daerah itu hari itu, ya. Aduh, dosa. Orang kaya memang tidak punya hati. Menjebak anakku tanpa alasan. Mereka benar-benar berpikir bisa melakukan apa saja. Tunggu, aku punya bukti. Tunggu, aku punya bukti. Aku merekamnya hari itu. Video mereka menyakiti Nona Rong. Dasar pedagang kaki 5 kotor. Apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan tempatmu. Dengar, Nona. Aku tahu kau bekerja keras untuk uang. Tapi kau harus tahu beberapa hal. Tidak boleh sembarangan dibawa keluar. Kau sebaiknya pikirkan baik-baik. Apa yang harus kau katakan dan apa yang tidak. Tepat? Atau aku akan memastikan kau tidak bisa bertahan di kota ini. Kalian hanya omong kosong. Bungkus indah, isi busuk. Aku tidak takut padamu. Sekeren apapun kau berdandan, kau tak bisa menyembunyikan bahwa kau hanya pria jahat. Sampah. Kalian semua orang jahat. Jika wanita itu tidak menghentikan mobil hari itu, aku pasti sudah ditabrak kalian. Pak, ini aku merekam secara diam-diam sebuah video tadi. Lihatlah dan kau akan mengerti. Bukti di ponsel rusak, jika hilang lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Aku... Mau ngapain? Oh, anakku, kamu baik-baik saja? Dan kau masih berani menyakiti saksi di depan kami dan menghancurkan barang bukti? Mimpi aja. Asisten Liu, putar videonya. Ya. Tapi sampah-sampah ini semua tidak ada gunanya. Aku bisa menyuap mereka semua. Aku punya banyak uang. Bahkan jika aku memukulmu sampai mati di depan umum hari ini, tidak ada yang akan mengatakan sepatah kata pun. Sudah berakhir, kita selesai. Jadi itu benar, mereka ternyata sekejam ini. Mereka benar-benar biadab. Ini wanita yang Jingxing pilih untuk dinikahi. Dia benar-benar ular berbisa. Tangkap mereka sekarang. Jangan biarkan mereka menyakiti orang lain. Aku tidak pernah mengira kau bisa sejahat ini. Semua kelembutan yang kau tunjukkan padaku hanya sandiwara belaka. Ada yang mau kalian katakan? Tidak mungkin. Bagaimana bisa ada video? Jingxing, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong, demi 3 tahun kita bersama, lepaskan aku. Aku mohon padamu.
Kakak ipar, aku juga tahu aku salah. Aku seharusnya tidak mendengarkan kakakku dan memukul putrimu. Tolong berbesar hati, ampuni aku, kumohon. Ayah, semua orang sama di depan hukum. Kejahatan yang mereka lakukan pantas mendapatkan hukuman yang mereka terima. Mingzu benar, Asisten Liu. Serahkan semua bukti ke polisi. Jadi ini kau, Rong Jingsing. Kau hanya ingin tidur dengan putriku gratis ya? Kalian orang kaya tidak punya malu. Tidak hanya kau tidur dengannya gratis, kau mengambil kembali uangnya dan mengirim orang untuk... Omong kosong! Putrimu dan aku berada dalam hubungan romantis yang normal. Hubungan normal apa? Menurutku kau hanya tertarik pada kecantikan putriku dan ingin tidur dengannya. Kau menggunakan kekuasaanmu untuk memaksanya. Pokoknya aku tetap mati. Sebaiknya aku berbuat nekat saja. Iya. Saat aku bersama Rong Jingsing, dia memaksaku melakukannya. Kamu tidak tahu. Dia memaksakan dirinya padaku saat mabuk. Setelah itu, untuk menutupi skandal dia menggunakan hubungan seks untuk naik jabatan, dia memaksaku berkencan dengannya. Dia menjadikanku sekretaris pribadinya. Dengan begitu dia bisa tidur denganku secara terang-terangan. Benar, uang itu adalah uang tutup mulut yang kamu berikan pada adikku. Rong Jingsing, jangan bilang kamu ingin mendapatkan adikku secara gratis. Siapa sangka bahwa Jingsing yang terlihat begitu sopan di permukaan, bermain kotor di belakang. Sekretaris di siang hari, mainan di malam hari. Laki-laki, ya, uang merusak. Pepatah itu tepat sekali. Oh, Jingsing, kamu berjanji pada Rosu, kami akan bertanggung jawab. Itulah satu-satunya alasan kami menelan amarah dan membiarkannya berlalu. Dan sekarang lihat, demi putrimu yang baru kembali, kamu berusaha memusnahkan kami. Bagaimana kau bisa begitu kejam pada Rushu? Oh, kau telah menghancurkan hidupnya. Itu kebohongan besar. Aku, Rong Jingsing, mengakui perbuatanku. Apa yang tidak kulakukan, tidak kulakukan. Jangan berani-berani menuduh kekejian ini padaku. Jadi apa yang sebenarnya kamu inginkan? Bagaimana kalau kita biarkan semua ini berlalu? Kami tidak akan mengejarnya lagi, dan kamu tidak mengejar kami. Biarkan semuanya kembali pada Rao Shui dan Jingsing menikah. Anggap saja beres. Semuanya kembali normal. Bagaimana? Kau menikahi adikku dan menghidupi seluruh keluarga kami, dan apa yang terjadi antara kau dan adikku kami akan melupakannya. Kau sudah merencanakan semuanya, bukan? Siapa yang memanggil polisi? Ada apa di sini? Lurosu, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Pikirkan baik-baik. Apa benar ayahku memaksakan diri padamu? Itu sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun. Mereka pasti tidak punya bukti. Benar, tepat. Rong Jingsing yang memaksaku. Jingsing, begitu skandal ini meledak, itu akan menjadi pukulan besar bagi Rong Group, bukan? Kenapa membuat segalanya canggung bagi semua orang? Kau hanya mengandalkan fakta bahwa ayahku tidak bisa dengan mudah membuktikan dirinya tidak bersalah. Kau pikir ayahku tidak bisa memberikan bukti bahwa dia tidak memaksa Lurosu, kan? Bagaimana kalau memang begitu? Jika kau punya bukti, tunjukkan sekarang. Kau tidak bisa memberikan bukti apapun. Kami akan tetap pada cerita kami bahwa Rong Jingsing menyerang adikku. Apa yang bisa kau lakukan? Aku baru saja menyuruh seseorang menemukan sesuatu yang menarik. Asisten Liu, putarkan untuk mereka. Presiden Rong, aku sangat mengagumi Anda. Aku berharap menjadi sekretaris pribadi Anda. Kirimkan resume Anda ke HR, ikuti prosedur standar. Aku akan mengevaluasi Anda berdasarkan hasilnya. Itu diambil di luar konteks. Apa buktinya? Itu hanya membuktikan adikku mengagumi Rong Jingsing, itu saja. Tepat. Beberapa orang adalah serigala berbulu domba. Dia memanfaatkan kekaguman anakku dan memaksakan diri padanya. Hal-hal ini terjadi. Kau! Jangan terburu-buru. Kalau begitu, mari tonton video berikutnya. Luruksu, ingat Hotel West Sea? Lagi pula, itu adalah tempat yang kamu atur dengan sangat teliti. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Ucapan yang dulu kamu berikan padaku, sekarang aku kembalikan padamu kata demi kata.
Ucapan apa? Kamu tidak akan menyerah sampai terpojok. Manajer Zhang, tolong bantu aku memasukkan obat ini ke dalam minuman Rong Ginseng. Begitu aku menjadi Nyonya Rong, kamu akan mendapat imbalan yang baik. Baiklah Nona Lu, kalau begitu aku mengandalkanmu untuk membantuku naik pangkat nanti. Hei Nona Lu, semua sudah diurus. Ya Tuhan, jadi dia menggunakan obat untuk naik ke puncak. Benar-benar wanita dengan motif tersembunyi. Orang seperti dia akan melakukan apa saja untuk menikah dengan orang kaya. Bagaimana kamu mendapatkan video ini? Kamu pasti memalsukannya untuk menjebakku, bukan? Kamu pikir menyuap manajer Zhang akan membuatmu tenang? Kamu tidak menyangka dia sengaja menyimpan bukti, sehingga dia bisa memeras lebih banyak uang darimu nanti. Lu Roshu, ku sudah memperlakukanmu dengan baik selama ini. Mengapa kamu melakukan ini? Hahaha, kamu baik padaku. Jika aku tidak membiusmu, matamu hanya akan tertuju pada pekerjaanmu dan putrimu. Aku tahu, kamu pria yang bertanggung jawab. Jika aku tidak menggunakan alasan kesalahan karena mabuk untuk membiusmu dan membuatmu bertanggung jawab padaku, bagaimana aku bisa mendapatkan perhatianmu? Bagaimana lagi aku bisa menjadi Nyonya Rong? Kau ikutkan. Lepaskan aku, lepaskan. Hei, selamatkan ibuku. Lepaskan anakku! Rong Mingzu, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ibu, tolong aku. Lepaskan mereka. Mingzu, ini salahku karena tidak melindungimu. Itulah yang dilakukan wanita jahat Lu Ruswa itu. Ayah, tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir sekarang. Hari ini aku memiliki pengumuman penting yang akan disampaikan. Aku menunjuk Mingzu sebagai CEO baru dari Rong Group. Seorang wanita? CEO baru? Tuan Rong, nona muda baru saja kembali ke tanah air. Tiba-tiba menyerahkan grup padanya. Ini, bukankah ini terlalu mendadak? Tepat sekali. Kita bahkan tidak tahu kemampuannya. Rong tua, bukankah kau yang selalu berkata kau menentang nepotisme? Iya, benar. Aku tahu. Semua orang yang memiliki keraguan tentang kemampuanku. Aku akan membuktikan diriku. Silakan lihat dokumen di tangan Anda. Obat anti-kanker target paclitaxel yang dipimpin oleh Nona Mingzu telah melewati sertifikasi administrasi obat. Ini adalah yang pertama di dunia obat anti-kanker dengan tingkat khasiat 80%. Sekarang, apakah masih ada yang keberatan? Saya tidak menyangka nona muda itu bisa murid melampaui guru. Benar-benar melampaui. Rong tua memang ayah hebat tidak membesarkan anak lemah. Bukan, anak perempuan yang lemah. Pelan-pelan. Rong. Lihat, guruku bilang gambarku bagus. Ini aku, kamu, dan ibumu. Ibu bilang satu-satunya alasan aku bisa sekolah di sekolah yang bagus adalah karena kamu. Suatu hari nanti, aku ingin menyelamatkan orang sepertimu. Belajar kedokteran dan menyelamatkan orang. Kamu hebat, Xiaohu. Ibu Rong, terima kasih banyak. Sejak ibu membantu saya mengambil alih toko kecil di sudut itu, bisnis saya setidaknya 10 kali lebih baik dibandingkan saat saya masih pedagang kaki lima. Dan saya tidak perlu hidup ketakutan setiap hari, khawatir diusir petugas kota. Sayalah yang harus berterima kasih kepada ibu. Hari itu di jalan samping, ibu sudah tahu mereka bukan orang baik. Ibu membela yang benar dan membela saya. Setelah itu, ibu membawa saya ke rumah sakit tepat waktu. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya. Ayla. Yang perlu saya ucapkan terima kasih. Lagi pula, jika ibu tidak berlari menyelamatkan Xiaohu, anak itu mungkin... Saya bisa terima kasih. Itu karena ibu memiliki hati yang baik. Orang baik mendapat balasan.
Dan ibu, berisiko dibalas dendam untuk mendapatkan bukti video itu tidak hanya membantu saya, tetapi juga memastikan para pelaku mendapatkan hukuman yang pantas. Ngomong-ngomong, jika ibu perlu sesuatu di masa depan, ibu bisa menelepon asisten Liu. Pepatah orang baik mendapat balasan, saya kembalikan kepada ibu. Ibu Rong, terima kasih banyak. Bukankah kamu sekretaris dan tunangan dari pria terkaya Rong Jingsing? Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa begini? Apa yang kamu tatapi? Teruslah melotot dan kau tetap tak akan jadi Nyonya Rong. Ku dengar kau dulu tidur dengan pria untuk naik pangkat dengan meracuni pria. Cukup berbakat. Sayangnya, kesempatanmu hilang di detik terakhir. Namun kau di sini. Kau hanya sama seperti kami. Masih belum menyerah, ya? Kalau begitu kita pukul sampai dia menyerah. Grup Rong telah menyelesaikan serah terima kepresidenan. Nona Rong Mingzu, baru berusia 22 tahun, telah menggantikan Tuan Rong Jingsing sebagai presiden baru dari grup Rong. Kami mengetahui bahwa ia telah mencapai hasil luar biasa di bidang penelitian medis. Perempuan jahat itu. Aku akan membunuhnya. Nona Mingzu, setelah konferensi pers, harga saham grup Rong telah mencapai batas atas selama sebulan penuh berturut-turut. Dan nilai pasar bahkan berlipat ganda. Aliansi Farmasi Internasional mengirim email mengatakan mereka berharap untuk mendiskusikan kerjasama obat baru berikutnya dengan Anda. Ini semua berkat usaha kolektif tim. Itu tidak bisa dianggap prestasi saya sendiri. Mingzu, kamu akhir-akhir ini sibuk terus. Kamu pasti kelelahan. Aku menyuruh Chen menyiapkan sup sarang burung untuk membantumu pulih. Baik, aku tahu ayah paling peduli padaku dan paling memanjakanku. Rong Mingzu, Nona. Yembashen Mingzu. jangan bergerak, jangan ada yang bergerak. Rong Mingzu, kamu menghancurkan segalanya yang seharusnya kumiliki. Hari ini aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Kau Lurushu? Lurushu, kau kabur dari penjara? Ya, pasti kau tidak menyangka. Aku sudah bilang, aku akan membuatmu membayar. Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Mingzu adalah satu-satunya putriku. Jangan sakiti dia. Apapun yang kau mau, aku akan setuju. Jingsing, apa kau tahu seperti apa hidupku di penjara? Aku sangat merindukanmu. Lurushu, mari kita bicarakan ini. Letakkan pisaunya dulu. Lepaskan dia. Tidak mungkin. Kami hampir menikah. Semua karena dia membuat jarak di antara kita. Jika bukan karena dia, kita bisa bersama. Luruji. Mingzu adalah satu-satunya putriku. Jika kau menyentuhnya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Putri satu-satunya? Meskipun aku berniat membunuh putrimu, aku juga bisa hamil dan memiliki anak-anakmu. Aku bisa memberimu, tidak, sebanyak anak yang kamu mau. Anak laki-laki sepintar dan sekaya kamu. Anak perempuan secantik dan selucu aku. Lalu, apa kau akan memaafkanku? Kau pikir membunuhku akan mengembalikan semua yang kau hilangkan? Lurushu, kau kalah sejak awal. Kau kalah karena keserakahan dan kesombongan yang ada dalam tulangmu. Diam! Jika bukan karena dirimu kembali dari Afrika dan menghalangi jalanku, aku sudah menjadi Nyonya Rong sekarang. Apa kau tahu apa yang kualami di penjara? Mereka memukulku. Memanggilku wanita jahat yang tidur untuk mencapai puncak. Siapa yang salah? Semua ini salahmu. Kau pikir aku yang salah karena kau masuk penjara? Kau melakukan ini pada dirimu sendiri. Kau menggelapkan dana, menerima suap, dan menyerang orang. Kau mendatangkan semua ini pada dirimu sendiri. Bahkan tanpaku, cepat atau lambat, kau pasti akan dimakan oleh keserakahanmu sendiri. Tutup mulutmu! Tidak! Mingzu, syukurlah kau selamat. Kau aman sekarang. Lepaskan aku. Nona Mingzu,
Nona Mingzu. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir sekarang.